Halo teman-teman, selamat datang di Serunya Bahasa, podcast yang ajak kalian buat seru-seruan sambil belajar bahasa dan sastra Indonesia. Aku Cici Peramita dan episode kali ini kita bakal menjelajah dunia sastra. Kalian pasti pernah dong baca cerita pendek, puisi, atau novel kan? Tapi pernah gak sih kepikiran kenapa sastra itu bisa bikin kita terhanyut dalam cerita? Atau kenapa sih puisi yang pendek bisa begitu dalam maknanya? Nah, di episode ini kita bakal ngobrolin apa itu sastra dan kenapa penting, jenis-jenis teks sastra, mulai dari cerpen, puisi, sampai novel. Kemudian kita juga akan membahas beberapa karya sastra yang wajib kalian tahu. Siap buat menjelajah dunia cerita? Yuk kita mulai. Apa itu sastra dan kenapa penting? Kalau kita dengar kata sastra, apa yang pertama kali kalian pikirin? Mungkin ada yang langsung ingat novel, puisi yang sulit dipahami, atau cerpen yang harus dianalisis waktu ujian sekolah. Tapi sebenarnya, sastra itu lebih dari sekedar tugas sekolah. Sastra adalah karya tulis yang punya nilai seni dan keindahan bahasa. Tapi, kenapa ya kita harus peduli sama sastra? Oke, kita bahas. Jadi, sastra bisa bikin kita membayangkan dunia yang berbeda dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengasah imajinasi. Yang kedua nih, kita bisa mengenal berbagai sudut pandang. Dengan membaca sastra, kita bisa melihat dunia dari perspektif tokoh-tokohnya. Kemudian, kita juga bisa menambah kosakata dan kemampuan menulis kita nih. Semakin banyak baca sastra, semakin kaya bahasa yang kita punya. Jadi, jangan anggap sastra itu membosankan ya. Justru sastra itu bisa bikin hidup kita lebih seru. Nah, apa sih jenis-jenis teks sastra? Sekarang kita bahas jenis-jenis teks sastra yang sering kita temui nih. Ada 3 yang paling umum. Yang pertama ada cerpen, puisi, dan novel. Oke, yang pertama kita bahas cerita pendek atau cerpen. Cerpen itu cerita fiksi yang pendek. Biasanya bisa dibaca dalam sekali duduk. Walaupun pendek, cerpen tetap punya tokoh, alur, dan pesan moral yang kuat. Nih, ada contoh cerpen terkenal nih. Yang pertama, ada Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis, tentang seorang kakek yang kehilangan harapan hidup. Yang kedua, ada Batas, karya dari Seno Gumaira Ajidharma, tentang kehidupan di perbatasan yang penuh konflik. Nah, masih banyak juga contoh-contoh cerpen yang terkenal. Kalian bisa beli bukunya atau mencari di internet. Nah, yang kedua, puisi. Puisi itu karya sastra yang penuh perasaan dan imajinasinya. Biasanya nih ya, puisi itu disusun dengan pilihan kata yang indah dan punya makna yang mendalam. Contoh puisi yang terkenal apa? Nih, yang pertama, ada Aku, karya Chairil Anwar. Puisi penuh yang semangat tentang kebebasan dan perlawanan. Terus ada apa lagi? Iya, ada Doa. Sama karya dari Chairil Anwar. Puisi pendek tapi sangat menyentuh tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Masih banyak sekali contoh-contoh puisi yang terkenal lainnya. Yang ketiga, kita akan bahas tentang novel. Nih, kalau cerpen itu pendek, novel adalah cerita yang panjang. Jadi dia tuh lebih kompleks. Biasanya nih, novel punya banyak tokoh, alur yang berkembang, dan pesannya juga lebih mendalam nih. Apa coba contoh novel terkenal? Ya, Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, tentang perjuangan anak-anak Belitung dalam menggapai mimpi. Nah, ini juga sudah difilmkan ya. Kedua, ada Bumi, karya Terelie, yaitu novel fantasi petualangan seru yang cocok nih buat para remaja. Dan masih banyak contoh novel terkenal lainnya. Kalian bisa cari di internet
Sekarang teknologi sudah maju ya. Nah, kenapa nih kita harus baca sastra? Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa harus baca sastra? Oke, ada beberapa alasan. Yang pertama, membantu memahami kehidupan. Waduh. Jadi, sastra sering mengangkat cerita yang dekat dengan kehidupan nyata. Jadi, kita bisa belajar banyak nih dari tokoh-tokohnya. Kemudian, kita juga bisa melatih kreativitas kita. Mau jadi penulis, seniman, atau apapun, membaca sastra bisa bikin imajinasi kita berkembang nih. Yang terakhir, bikin kita lebih peka terhadap emosi. Jadi banyak cerita dalam sastra yang penuh dengan perasaan, dari bahagia sampai sedih. Jadi, kalau kalian mau jadi orang yang lebih kreatif, kritis, dan peka terhadap sekitar, mulai deh baca karya sastra dari sekarang. Jadi, apa nih kesimpulannya? Ya, sastra itu bukan cuma tugas sekolah, tapi juga bagian dari kehidupan yang bisa bikin kita lebih kreatif dan peka. Terima kasih sudah dengerin podcast ini ya. Jangan lupa follow supaya nggak ketinggalan episode seru berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap cinta sastra ya. Bye-bye.